Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki malam ke-28. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Kita masih menikmati saum di siang hari Ramadan. Dan kita masih menikmati pelaksanaan qiyam di malam Ramadan. Tidak terasa begitu cepat berlalu bagi kita, Ramadan akan segera meninggalkan kita. Ramadan akan selalu berlanjut dari tahun ke tahun, tetapi kita tidak tahu apakah kita masih berlanjut juga dari tahun ke tahun. Mungkin tahun yang lalu kita masih bersama dengan teman-teman kita, sesepuh kita, senior kita yang ada di masjid ini. Mungkin tahun ini tidak. Itulah jemaah sekalian, Allah telah menyebutkan dalam ayatnya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah Allah telah mempergilirkan hari-hari di antara kalian. Begitu cepat berlalu masa itu. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW juga menyebutkan, yataqarrabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqasyuh wa tasharul fitan wa yaksurul haraj. Qalu ma huwal haraj ya Rasulullah? Al-haraju al-qatlu al-qatl. Nanti kata Nabi SAW, akan datang suatu masa kepada umatku ini di mana masa itu melewati waktu-waktu yang begitu cepat tidak terasa. Baik bagi orang yang menyia-nyiakan waktu ataupun bagi orang yang bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya taqarrabuz zaman, ini yang pertama yang diperingatkan Nabi kepada kita. Akan terasa nanti waktu itu begitu cepat. Lalu dikaitkan dengan hadis sahih yang lainnya, seperti apakah cepatnya waktu itu? Rasulullah SAW mengatakan, kalian akan merasakan nanti setahun akan terasa seperti 1 bulan. Setahun akan terasa seperti 1 bulan. 1 bulan akan terasa 1 pekan. 1 pekan akan terasa 1 hari. 1 hari akan terasa seperti 1 jam saja. 1 jam itu kata Rasulullah tidak lebih cepat daripada terbakarnya daun korma yang kering oleh api. Subhanallah. Ya. Mungkin pondok bambu ini seperti ini aja. Tapi kita sudah mulai mengalami situasi yang berbeda. Fisik sudah mulai menurun, kesehatan sudah mulai menurun. Lalu apa yang bisa kita cari dalam hidup kita? Kita sekarang ini bergembira dengan harta-harta yang ada di dunia, menikmati kendaraan yang mewah, menikmati rumah yang besar dan mewah. Dahulu di masa kita beraktivitas, kita capek mengumpulkan uang. Kalau bisa bikin rumah sebanyak-banyak, bikin rumah sebesar-besar. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di saat masa usia kita sudah mulai mendekat kepada sakaratul maut, orang sudah berlomba-lomba menjual aset-aset yang begitu banyak. Yang dahulu diimpikan, didambakan supaya ini bisa memberikan kebahagiaan. Ternyata itu tidak bisa memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Betapa banyak rumah-rumah yang besar di lingkungan kita, mungkin juga di lingkungan kami di Pondok Kelapa sana, dengan harga-harga yang dijual dibanting dengan harga di pasaran, itu pun juga sulit. Kenapa? Karena kita sudah bosan dengan dunia ini, sudah jenuh dengan kehidupan ini. Kan dunia ini tidak akan bisa menyelamatkan kita. Anak-anak kita yang tadinya lucu bersama kita,
Mereka yang selalu kita sayangi, mereka yang selalu kita dambakan setiap hari, dipeluk, dicium. Begitu sudah dewasa, besar, satu persatu mulai berpisah dengan kita. Itu baru di dunia, jemaah sekalian. Maka tidak salah kalau Allah sebutkan dalam ayat tadi itu. Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah menyebutkan dalam ayat terjemah sekalian, pada hari itu, di saat kematian itu akan datang kepadamu, kita mau bilang siapa? Kita minta tolong sama siapa? Kita panggil harta-harta kita, mana harta-harta dulu yang kamu kumpulkan? Yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tidak lagi manfaat bagimu harta-harta. Aset-aset kita yang banyak yang dahulu kita kumpulkan, kalau datang saat kematian kepada kita, la yanfa'u malun wala banun. Demikian juga anak-anakmu juga tidak akan bermanfaat di saat itu telah datang. Apa yang bisa memberikan keselamatan di saat sakaratul maut datang kepada kita? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali engkau menghadap kepada Allah, menatap kepada Allah biqalbin salim. Hatimu yang selamat, kalbunya yang selamat. Kalau ini tidak selamat jemaah sekalian, maka rusak seluruh tubuh kita ini. Kalau hati ini tidak membawa kedamaian bagi kita, mulai di saat kita seperti ini sampai akhir hayat kita, maka dipastikan kita akan menderita di hadapan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Harta, anak-anak tidak lagi bisa memberikan manfaat di saat itu. Apakah yang dimaksudkan dengan qalbun salim ini? Karena memang hati ini adalah raja. Qalbun itu adalah raja di dalam tubuh manusia. Imam Al-Ghazali menyebutkan al-qalbun malikul aqta. Malikul aqta. Hati itu seperti raja di dalam tubuh kita. Disambungkan dari hadis Nu'man bin Bashir, dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Segumpal daging. Ya. Jikalau segumpal daging itu baik, maka baik pula tubuh kalian, kata Nabi. Inna fil jasad mudghah idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Jikalau dia rusak, yang segumpal daging itu, maka rusak pula lah tubuh manusia itu. Ala wa hiya al-qalb. Ingatlah oleh kalian, kata Nabi, itulah yang disebut dengan qalbun. Nah, jemaah sekalian, tadi di saat sujud terakhir, ya, kita agak lama tadi, perbanyak doa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Hati kita ini kita enggak tahu jemaah sekalian. Karena pengertian dari qalbun itu sesuatu yang berbolak-balik. Kadang-kadang dia up, imannya naik, kadang-kadang turun. Ya muqallibal qulub, minta kepada Allah, sabit qalbi ala din, sabit qalbi ala din. Ya Allah, mantapkan aku dalam agama ini. Ya Allah. Sedikit kita lengah dalam kehidupan ini, lalai kita jemaah. Kenapa di saat kita berkendara dalam kecepatan yang tinggi di jalan tol, kita berusaha tidak ngantuk, kita berusaha tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakan fisik kita, keselamatan jiwa kita dalam kecepatan yang tinggi. Kita berupaya semaksimal mungkin, segala sesuatu kita persiapkan dengan matang, tetapi keselamatan kalbu kita belum tentu kita persiapkan dengan sebaik-baik. Jemaah sekalian, diumpamakan juga ketika fisik ini sakit, mata sakit, telinga sakit, anggota tubuh ini sakit, kita tidak tenang, kita ingin mencari apa yang bisa menyembuhkannya. Tetapi di saat rohani ini telah sakit, qalbun kita sakit, kita tidak terlena, kita terlena untuk tidak mempersiapkan.
Apa yang menyebabkan itu semua menjadi sesuatu yang menggelisahkan di dalam hati kita? Tidak lain dan tidak bukan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Karena orang mukmin mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih tetap melakukan perbuatan dosa. Jadi dosa itu adalah berangkat dari sebuah kegelisahan hati. Jadi kalau saat ini kita sudah gelisah, ada faktornya, ada penyebabnya. Ini hari ini kenapa saya gelisah? Hari ini tidak ada ketenangan ini jiwa saya. Padahal saya ini sudah sholat, sudah puasa, tapi kok rasa-rasanya ada kegelisahan itu. Tidak ada kenyamanan, tidak ada kedamaian. Nabi sendiri banyak berdoa jemaah sekalian. Apa permohonan Nabi kepada Allah? Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wal ajazi wal kasal wal jubni wal bukhl wa na'udzubika min qalabatid daini wa qahri rijal. Itu semuanya penyakit-penyakit hati. Keraguan-raguan, selalu bersedih. Al-jubun, perilaku yang tidak selalu membuka diri, yang tertutup. Kebakhilan, kemalasan, suka berhutang, lalu intimidasi, terintimidasi dan sebagainya. Inilah penyakit-penyakit kalbu jamaah sekalian. Maka disebutkan dalam hadis dari Ibnu Majah itu, innal mu'mina idza adnaba dzambun kana nuqtatun sauda fi qalbihi. Orang mukmin itu kalau melakukan satu perbuatan dosa akan ada satu bintik hitam di kalbunya. Fa in taba wasta'taba sukila qalbahu. Jikalau dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, maka bintik hitam tadi sukila qalbahu. Dia akan hilang dia. Jadi kalau kita sudah mulai gelisah, banyak istighfar. Kuncinya enggak terlalu banyak. Caranya enggak terlalu, istighfar berbanyak. Menjelang subuh Bapak sudah capek, kita sudah capek istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau kita baca Sayyidul Istighfar. Ini dahsyatnya luar biasa, Sayyidul Istighfar. Dibaca di waktu pagi, dan dibaca pula di waktu sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca dengan keyakinan bahwasanya Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Barang siapa yang membacanya di waktu pagi lalu meninggal di menjelang sorenya, maka surga baginya. Barang siapa yang membacanya di waktu sore lalu meninggal menjelang malamnya, maka surga baginya. Nah, sederhana sekali sebetulnya dalam agama ini diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hati ini adalah sentral dari segala sesuatunya. Kalau hati sudah baik, maka akal akan baik. Berfikirnya positif. Berangkat dari kebersihan hati tadi. Maka tidak salah kalau ayat tadi mengatakan juga, keselamatan seseorang tidak lagi bermanfaat harta dan anak kecuali hatimu selamat. Didukung lagi oleh hadis tadi. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah jasad tubuh manusia. Kalau buruk, maka buruk pula lah tubuh manusia itu. Nah, hati bagus, hati sudah bersih dari segala macam-macam penyakit hati. Yang namanya riyah, yang namanya sombong, yang namanya sum'ah, yang namanya bakhil, yang namanya hasad, iri hati, dengki, suuzon. Nah, ini penyakit-penyakit qalbu, jemaah sekalian. Nanti kalau ini sudah baik, maka baik pula lah kepada akal kita. Karena akal itu ibaratnya seperti Imam Al-Ghazali mengatakan seperti Perdana Menteri. Ini pusatnya. Kalau raja ini buruk, raja ini curang, bohong, kalbu ini suka berbohong, maka akal nanti akan bohong pula. Nipu-nipu kerjaannya. Ngakal-ngakalin. Ya. Dijualnya pertamax, isinya pertalite. Itu karena raja sudah rusak di sini. Betul enggak, Pak? Kira-kira. Karena di sininya lalu ditransfer kepada akal yang negatif. Nanti otak-atik anggaran yang dapat merugikan segala sesuatunya.
Semuanya diukur dengan dunia. Karena hawa nafsu. Kalau hati ini sudah rusak. Lalu eksekutornya apa? Ketok palunya siapa? Ketok palunya an-nafsu. An-nafsu. An-nafsu ini disebutkan dalam surah Asy-Syamsi, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita tak ubahnya menjalani kehidupan ini seperti sebuah kehidupan. Ada raja di dalam tubuh ini hati. Ada perdana menterinya akal. Ada eksekutornya apa? Nafsu kita. Nafsu bisa fujur, bisa takwa. Itu dalam surah Asy-Syamsi. Fujur cenderung maksiat, takwa cenderung taat. Semuanya berangkat dari hati tadi itu jemaah sekalian. Jadi kalau kita ingin membersihkan jiwa, an-nafs tazkiyatun nufus, kata orang sekarang, bersihkan dulu ininya. Kalau ingin membersihkan akalnya dari pengaruh negatif, dari pengaruh culas, dari pengaruh kebohongan, penipuan, maka bersihkan dulu rajanya. Ya, ibaratnya kita mengambil air, airnya keruh. Ya, airnya keruh di keran. Yang kita permasalahkan apa Pak? Apa kerannya dulu? Apa ulu airnya? Dicari ulu penyebabnya di mana? Oh, jangan-jangan yang tangkinya sudah kotor. Tangkinya dibersihin dulu. Jangan kerannya dibersihkan. Nah, jadi seperti itulah kehidupan ini. Kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, kehidupan di dalam jasad manusia juga seperti itu. Nah, ini perlu. Kalau kita ini dalam skup kehidupan secara individual, qalbun kita, hati kita. Ya. Karena iman kan pada dasarnya tasdiqu bil qalbi, benarkan dalam hati, iqraru bil lisani, wa amalu bil jawari. Iman itu apa? Dibenarkan di hati kita dulu. Lalu kemudian diucapkan dengan lisan, dengan syahadat kita, statement asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian dilaksanakan dengan perbuatan kita. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita berupaya semaksimal mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh takmir masjid. Ya, alhamdulillah ini setiap malam ya, kita melakukan i'tikaf di tempat ini. Ada juga i'tikaf mandiri, ya silahkan. Ada juga dengan dipimpin dengan solat seperti ini, itu juga bagus. Bagaimana rasanya kita ini merasa hidup ini merasa dekat dengan Allah. Merasa dekat dengan Allah. Ya, kalau sudah kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Maka kita lihat dalam ayat itu kan terkait dengan masalah ayat puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba itu bertanya kepadaku tentang pada engkau tentang aku wahai Muhammad, fa inni. Kata Allah, ini itu saya, aku ini. Qarib, dekat dengan hamba-hamba. Hamba yang berpuasa di siang hari Ramadan. Hamba yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Hamba-hamba Allah yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang dilandaskan karena imannya kepada Allah. Karena ingin mengharap pahala, balasan di sisi Allah. Fa inni qarib. Jaminan Allah dalam ayat tersebut. Ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan permohonannya apabila ia meminta kepadamu. Iza da'ani. Nah, apalagi yang kita cari? Mari kita berdoa, minta sama Allah. Iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya bagaimana doa kita diijabah? Ya, falyastajibu li wal yu'minu. Hendaklah mereka melaksanakan segala perintah-perintahku. Alhamdulillah, jemaah sekalian. Ya Allah, kami telah laksanakan perintah-Mu ya Allah. Karena iman, karena berharap pahala di sisimu. Perintah siang, saum Ramadan di siang hari, qiyam Ramadan di malam hari. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan tetaplah kalian selalu beriman kepadaku. Jangan kotori iman kita dengan kemusyrikan. Jangan nodai iman kita dengan persoalan-persoalan yang dapat merusak daripada akidah kita. Banyak tahayul, banyak khurafat yang terjadi saat ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Hanya bersandar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar kalian senantiasa berada pada jalan
petunjuk Allah, pada jalan kebenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dari renungan kita yang singkat pada pagi hari ini dapat mengantarkan kita untuk membersihkan kalbu kita, membersihkan akal kita, membersihkan jiwa kita dari segala macam penyakit-penyakit yang dapat merusak daripada iman kita, yang dapat merusak daripada amal-amal kita. Mohon kita perlindungan kepada Allah. Semoga Allah meneguhkan hati ini. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan pada kita untuk istiqamah dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana ya Allah, ampunkan ya Allah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kedua orang tua kami yang masih bersama kami di alam dunia yang fana ini. Orang tua kami yang telah mendulik kami di alam barzahnya ya Allah. Tempatkan arwah mereka di raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'alana. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang mengetahui segala hajat. Hajat-hajat yang nyata di hati kami ya Allah. Hajat-hajat yang tersembunyi di kalbu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemurkaan-Mu ya Allah. Jauhkan keluarga kami dari segala kemurkaan-Mu ya Allah. Anak-anak keturunan kami ya Allah. Orang-orang yang kami cintai di dalam hidup ini ya Allah. Saudara-saudara kami yang seiman, tetangga-tetangga kami yang baik ya Allah. Jikalau seandainya ada di antara kami yang sakit, tubuh-tubuh kami yang sakit ya Allah, keberadaan kami di masjid ini Engkau persaksikan ya Allah, semata-mata karena iman dan berharap pahala di sisi-Mu ya Allah. Angkat segala penyakit yang ada di tubuh ini ya Allah. Berikan kesembuhan dengan kesempurnaan ya Allah. Tiada yang kami cari dalam hidup ini ya Allah, melainkan keridhaan dan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat bagi kami, harta-harta kami ya Allah, anak-anak kami, keturunan kami, kami hanya bisa menghadap kepada-Mu dengan hati kami yang selamat. Hati ini masih gelisah ya Allah. Hati ini penuh dengan kegelisahan dan kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup ya Allah. Takut tidak punya harta ya Allah, takut kemiskinan ya Allah. Tancapkan iman sejati di hati ini ya Allah, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang qanaah dalam hidup, menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur atas karunia nikmat yang telah anugerahkan kepada kami ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu yang merasa cukup dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, dengan kemuliaan Lailatul Qadar-Mu ya Allah, yang Engkau nyebutkan lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah, jadikan ibadah kami di malam-malam seperti ini malam yang membawakan kebahagiaan, malam yang memberikan kemuliaan bagi kami ya Allah, malam yang mengangkat derajat kami di sisi-Mu dengan ketakwaan ya Allah. Kami rindu dengan pahala-pahala yang telah Engkau janjikan ya Allah. Engkau janjikan di dalam firman-Mu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah. Engkau pilih kami sebagai hamba-hamba-Mu yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Engkau pilih bagi kami ya Allah. Semoga kemuliaan Lailatul Qadar itu ada pada diri kami ya Allah.
ada pada diri orang-orang yang menghidupkan malam kemuliaan ini, ya Allah. Kami ingin mendapatkan dari awal, ya Allah. Kami tidak menyangka, tapi tidak akan menduga, ya Allah, apakah masih mampu untuk menghadapi Lailatul Qadar di tahun depan, ya Allah. Jadikan malam-malam kemuliaan ini Engkau angkat derajat kami di sisi-Mu, ya Allah. Engkau jadikan Lailatul Qadar ini untuk memperbaiki iman kami, ya Allah. Engkau jadikan Lailatul Qadar bagi kami untuk memperbaiki amal-amal soleh kami, ya Allah. Engkau jadikan Lailatul Qadar untuk menebus segala dosa-dosa kami dan kelalaian-kelalaian kami, ya Allah. Berikan petunjuk-Mu kepada kami, ya Allah. Berikan kekuatan dari segala kekurangan hidup kami, ya Allah. Berikan ilmu dari segala kebodohan kami, ya Allah. Berikan kecukupan dari segala kekurangan kami. Berikan kedamaian, ketenteraman, kesejukan di dalam hati-hati kami yang galau. Allahumma yassir lana umurana wa asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamin takhsirana ya mujibas sa'ilin. Rabbana wahab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. اللهم اختم لنا أجالنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا أجالنا بسوء الخاتمة. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kami dan yang kita panjatkan kepada Allah diberikan ijabah oleh Allah SWT. Semoga Allah menenangkan hati kita, semoga Allah memberikan keteguhan dalam kesabaran kita dalam taat, semoga Allah meneguhkan kesabaran kita dalam menjauhi larangannya, semoga Allah meneguhkan hati kita untuk sabar dalam menghadapi segala cobaan yang datang dari Allah SWT. Sekali lagi mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان